Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan monggo nanti untuk bisa like and share dan komen di channel ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Jadi pada kesempatan kali ini diharapkan setelah mendapatkan penjelasan pada video ini, diharapkan para siswa satu mampu untuk menjelaskan gaya secara umum dan gaya pada mekanika teknik. Kemudian yang kedua, para siswa mampu untuk menjelaskan sistem gaya, besaran, arahnya, jenis, sifat, dan cara pembebanannya. Kemudian yang ketiga, para siswa mampu menyajikan gaya-gaya dalam mekanika teknik, yaitu gaya luar, baik itu gaya vertikal, gaya horizontal, momen lentur, dan momen puntir. Dan gaya dalam, yaitu ada reaksi, gaya tarik, tekan, luntur, geser, dan torsi. Nah, tujuan pembelajaran ini tentu saja ini dijabarkan dari kompetensi dasar tentang memahami macam-macam gaya dalam struktur bangunan dan menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Nah, untuk itu akan saya uraikan materinya terlebih dahulu, yaitu tentang apa itu pengertian daripada gaya. Jadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menjadikan suatu benda dari keadaan diam menjadi bergerak, atau sebaliknya ya. Jadi suatu benda dari diam menjadi bergerak atau dari bergerak menjadi diam, itu pengertian daripada gaya. Contohnya ya, seseorang menarik sebuah benda dengan benang atau dengan tali, maka benda tersebut telah mendapatkan gaya sehingga benda itu berpindah. Ini contoh gambarnya seperti ini. Jadi ini misalnya suatu benda kemudian ditarik, yang tadinya diam akan berpindah. Ini yang namakan dengan gaya. Jadi gaya juga dapat diartikan sebagai suatu yang memikul dan bekerja pada luasan struktur bangunan, baik itu pada kolom, pada balok, pada dinding, pada atap gitu ya. Jadi gaya merupakan besaran vektor atau aksi sebuah benda terhadap benda lain yang ditentukan oleh titik tangkap atau titik kerja. Besar dan arah yang digambarkan dengan anak panah. Jadi nanti biasanya besar dan arahnya itu ditunjukkan dengan anak panah. Makin panjang anak panah, makin besar gayanya. Garis yang dilalui gaya disebut garis kerja gaya. Kemudian titik tangkap suatu gaya dapat dipindahkan sepanjang garis kerjanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini contoh gambar bendanya ya, yang keterangannya adalah bahwa nomor 1 ini adalah titik tangkap. Jadi titik tangkapnya di sini, kemudian besarnya gaya ini, panjang dari garis anahnya ini adalah besarnya gaya. Sehingga nanti bisa dihitung dengan cara grafis. Grafis itu lukisan gitu ya. Kemudian arah gayanya ditunjukkan dengan anak panah. Ini namanya unsur-unsur gaya. Nah, sekarang sistem gaya. Jadi menurut Rahmi Amin dan Imrianti menyatakan bahwa gaya dalam pengertian mekanika teknik adalah muatan pada suatu konstruksi yang dinyatakan dengan sepotong garis yang mempunyai besaran ya, arah, dan titik tangkap. Jadi ini tadi. Jadi punya besaran, arah, dan titik tangkap. Nah, yang pertama gaya dalam garis dijumlahkan secara aljabar. Jadi kan nanti macam-macam gaya, ada banyak gaya. Yang pertama gaya dalam garis dijumlahkan secara aljabar. Kemudian yang kedua gaya dalam bidang dijumlahkan secara vektor. Kemudian yang kedua adalah jenis gaya, yaitu ada gaya koliner, yaitu gaya-gaya yang mempunyai garis kerja dalam satu garis lurus, itu namanya gaya koliner. Kemudian
Contoh gaya koliner ini seperti ini ya. Ada gaya F1, F2, F3 gitu. Bisa juga P1, P2, P3 dan masing-masing gaya ini mempunyai besaran, misalnya F1 100 Newton, F2 200 Newton, F3 ini. Tergantung. Nanti kalau secara grafis berarti ya sesuai dengan panjang garis ini gitu ya. Nah, yang selanjutnya gaya konkuren ya. Gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada sebuah titik. Jadi ini gaya konkuren. Jadi yang garis kerjanya berpotongan pada sebuah titik. Contohnya seperti ini. Ini ada gaya F1, F2, F3, F4, F5. Tapi ketemu di satu titik ini. Ini namanya gaya konkuren. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya sifat gaya. Ya. Nah, gaya dapat dipindahkan sepanjang garis kerjanya dan titik dan tidak berubah sifatnya. Ini jadi sifat gaya itu, gaya dapat dipindahkan sepanjang garis kerjanya dan tidak berubah sifatnya. Kemudian beberapa gaya dapat diganti dengan satu gaya pengganti yang disebut resultan gaya. Kemudian yang ketiga, gaya dapat dipindahkan dari garis kerjanya, maka harus ditambahkan suatu besaran kopel dan sifat gaya tersebut tidak berubah. Kopel adalah dua buah gaya sejajar sama besarnya dan berlawanan arah. Nah, yang selanjutnya cara pembebanan. Jadi berdasarkan cara pembebanan, gaya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gaya terpusat ya, atau beban terpusat. Contohnya beban orang, beban kendaraan gitu ya. Kemudian ada gaya terbagi. Jadi beban plat beton. Plat beton itu misalnya ada lantai 2 gitu ya. Nah, lantainya itu namanya plat beton. Itu terbagi rata, dihitungnya per meter persegi. Kemudian beban angin itu juga terbagi. Nah, ini ada gaya terbagi ini juga masih dibagi menjadi terbagi rata. Kemudian masih ada juga yang teratur, ada juga yang tidak teratur. Kemudian gaya momen ya. Contohnya papan loncat indah, beban plat lantai. Jadi gaya momen itu artinya perkalian daripada gaya dikalikan dengan besarnya gaya dikalikan dengan jaraknya. Jadi nanti semua ini akan dibahas pada contoh-contoh. Ini sekedar teori terlebih dahulu. Kemudian momen ini juga ada momen lentur, ada momen puntir. Itu. Kemudian yang selanjutnya gaya-gaya dalam elemen struktur. Menurut Rahmi Amin dan Imrianti, berdasarkan cara kerjanya gaya dapat dibagi atas gaya luar dan gaya dalam. Jadi ada gaya luar dan gaya dalam. Gaya luar itu apa? Gaya luar adalah gaya atau aksi yang bekerja pada suatu struktur yang menyebabkan timbulnya gaya-gaya dalam reaksi dari struktur tersebut. Gaya ini dapat berupa gaya vertikal atau gaya lintang atau gaya geser, adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu balok. Jadi nanti kalau sudah sampai pada perhitungan, ini ada suatu balok ditumpu oleh tumpuan sendi dan roll, kemudian dibebani oleh gaya F, nanti akan timbul gaya lintang. Jadi nanti disuruh menghitung gaya lintangnya ya. Gaya lintangnya itu berapa ya? Atau gaya vertikal atau gaya geser gitu ya. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ini misalnya ada suatu balok ditumpu oleh tumpuan sendi dan tumpuan roll. Ini besarnya gaya, maka besarnya gaya lintang atau bidang D, biasanya gambar bidang D-nya itu seperti ini. Kalau di atas garis netral itu berarti positif ini ya, tapi kalau di bawah garis netral ini, garis netralnya yang ini berarti besarnya gaya lintangnya adalah negatif. Kemudian yang selanjutnya tentang gaya horizontal. Apa itu gaya horizontal? Jadi gaya horizontal adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada bidang dan garis kerjanya searah atau sejajar sumbu batang atau balok. Sedangkan jika gaya bekerja di luar garis kerja gaya, maka disebut gaya normal eksentrik.
simetris. Nah, ini yang gaya horizontal. Kemudian momen lentur. Apa itu momen lentur? Jadi momen, kalau pengertian momen sendiri itu adalah hasil perkalian gaya berat P atau F ya dengan jaraknya dari gaya ke titik yang ditinjau. Jadi nanti kalau sudah perhitungan kita akan menghitung momen ini termasuk gaya horizontal, gaya vertikal gitu ya. Momen terjadi akibat bekerjanya gaya-gaya pada suatu balok yang mengakibatkan balok tersebut akan melentur. Maka dengan demikian serat bagian terluar akan mengalami tarikan dan serat bagian dalam arah mengalami perpendekan atau tekanan. Satuan momen adalah satuan gaya dikali satuan jarak. Jadi satuan momen itu kilogram sentimeter, bisa juga kilogram meter, bisa juga ton sentimeter, bisa juga ton meter atau newton sentimeter, kilonewton meter gitu ya. Itu juga bisa. Nah, kemudian ini momennya itu adalah momen itu satuannya kilo newton meter ya. Maka perkalian dari gaya P dikalikan dengan jarak L. Jadi P-nya itu bisa kilonewton dikalikan dengan meter. Atau tadi bisa juga P-nya di sini adalah kilogram, di sini meter atau sentimeter ini. Ini momen disebut positif jika menyebabkan bendanya berputar menurut arah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam positif, berlawanan arah jarum jam negatif. Jadi kalau gambarnya ini seperti ini. Jadi kalau searah jarum jam positif, ya kalau berlawanan arah jarum jam negatif. Kalau pada suatu konstruksi ini balok, ini adalah tumpuan sendi, di sini adalah tumpuan roll, ya. Kalau bagian bawah ini ya, bagian bawah kan tertarik. Ketika ini ditekan, ada gayanya, ini ada tumpuan. Maka kan balok ini akan melentur seperti ini. Sehingga bagian balok yang bawah ini kan akan bertambah panjang. Ya, karena tertarik bertambah panjang. Sedangkan yang bagian dalam menjadi tertekuk, menjadi pendek. Sehingga kalau seperti ini, maka momennya positif. Tetapi kalau nanti di sini, tumpuannya hanya satu pada cantilever atau pada konsol karena tertekuknya ke sana, yang atas yang tambah panjang, yang tertarik, maka nanti momennya adalah negatif. Ini momen positif, negatif menentukan arah pelenturan. Kemudian momen puntir atau torsi. Jadi kecenderungan gaya untuk memutar benda terhadap suatu sumbu disebut momen puntir dari gaya terhadap sumbu putarnya. Momen puntir adalah besaran gaya di mana garis kerjanya terletak sepanjang sumbu putarnya. Kemudian gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Jadi gaya dalam itu ya gaya yang berasal dari kekuatan konstruksi itu sendiri. Kalau itu kolom berarti ya kekuatan kolom itu ya. Kalau itu balok ya kekuatan dari balok itu. Nah, aksi gaya eksternal beban menyebabkan timbulnya gaya internal reaksi di dalam elemen struktur, timbulnya tegangan dan regangan internal. Tegangan adalah intensitas gaya atau satuan luas Newton per Newton meter persegi. Kemudian yang selanjutnya reaksi atau RV ya. RV reaksi vertikal. Jadi balok dengan dua tumpuan seperti pada gambar di bawah ini diberikan gaya F yang arahnya ke bawah, maka reaksi peletakan adalah RA, reaksi di tumpuan A, dan RB, reaksi di tumpuan B. Ini gaya reaksinya tentu saja akan ke atas berlawanan dengan gaya aksinya. Jadi kalau ini adalah tumpuan, ya ini misal tumpuan sendi, ini tumpuan roll, kemudian di sini adalah besarnya gaya F ini adalah gaya aksi, maka akan timbul gaya reaksi. Karena di tumpuan A dinamakan RA, di sini tumpuan B namanya RB. Maka kalau misalnya jaraknya setengah L, ya kalau ini panjang setengah L, kalau panjangnya misalnya dari A ke B adalah L, ini berarti setengah L. Jadi ini gaya aksi, maka karena ada gaya aksi, maka timbul gaya reaksi RA dan RB. Arah reaksi pada balok dua tumpuan. Jadi
Nanti kalau sudah sampai hitungan, kita akan menghitung reaksi tumpuan A, reaksi di tumpuan B, sampai menggambar bidang gaya lintang dan menggambar bidang momen. Jadi menurut Rahmi Amin dan Imrianti, gaya dalam juga diartikan sebagai gaya yang bekerja pada badan struktur akibat adanya keseimbangan gaya aksi dan reaksi. Gaya dalam tidak mungkin timbul jika gaya aksi dan reaksi tidak seimbang. Gaya yang mengenai suatu benda, maka di dalam benda tersebut terjadi gaya lawan yang besarnya sama dengan gaya tersebut dalam suatu garis kerja. Maka nanti gaya aksi itu harus sama dengan gaya reaksi, sehingga nanti hitungan kita itu betul atau salah itu bisa dikontrol. Kalau RA ditambah RB sudah sama dengan besarnya gaya ini, maka hitungannya sudah betul gitu ya. Jadi ini berdasarkan hukum Newton 3. Tipe gaya internal yaitu tarik, tekan, lentur, geser, torsi, dan tumpu. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya tarik. Menurut Rahmi Amin dan Imrianti, gaya tarik adalah gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus. Kekuatan elemen tarik tergantung pada luas penampang elemen atau material yang digunakan. Elemen yang mengalami tarik dapat mempunyai kekuatan yang tinggi, misalnya kabel yang digunakan untuk struktur bentang panjang, maka tegangan tarik terdistribusi merata pada penampang elemen. Nah, ini contoh gaya tarik ya tadi ya. Jadi ini kalau ada balok ditumpuk oleh tumpuan sendi, ini adalah tumpuan roll, kemudian dibebani oleh besar gaya P, maka bagian balok yang atas ini kalau ini melentur ke sana, ini akan positif, kemudian yang ini akan mendapat gaya tarik ya. Ini gaya tarik, yang sini ini garis netralnya. Ini gambarnya gaya tarik pada balok itu seperti ini. Yang selanjutnya gaya tekan. Jadi gaya tekan cenderung untuk menyebabkan hancur atau tepuk pada elemen. Elemen pendek cenderung hancur, sedangkan elemen panjang mengalami kapasitas pikul. Beban elemen tekan akan semakin kecil sehingga menjadi tidak stabil dan menekuk. Adanya fenomena tekuk ini, maka elemen tekan yang panjang tidak dapat memikul beban yang sangat besar. Jadi ini bagian tekan itu adalah bagian balok yang atas ya. Ini kalau bagian tarik tadi kan yang bawah, dari permukaan balok yang bawah, tapi kalau yang tekan yang atas, ini bedanya. Jadi bagian konstruksi balok ini yang terkena gaya tekan adalah yang bagian atas. Kalau balok ini ditumpu seperti ini. Nah, ini gaya tekan pada balok. Yang selanjutnya adalah gaya lentur. Jadi lentur adalah keadaan gaya kompleks yang berkaitan dengan melenturnya elemen ya, sebagai akibat adanya beban transversal. Aksi lentur menyebabkan serat-serat pada sisi elemen memanjang, mengalami tarik, dan pada sisi lainnya akan mengalami tekan. Jadi keadaan tarik maupun tekan terjadi pada penampang yang sama. Tegangan tarik dan tekan bekerja dalam arah tegak lurus permukaan penampang. Kekuatan elemen yang mengalami lentur tergantung distribusi material pada penampang dan juga jenis material. Respon adanya lentur pada penampang mempunyai bentuk-bentuk khusus yang berbeda-beda. Jadi tergantung gayanya. Kemudian yang selanjutnya gaya geser. Gaya geser adalah keadaan gaya yang berkaitan dengan aksi gaya-gaya berlawanan arah yang menyebabkan satu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya. Tegangan akan timbul, maka disebut tegangan geser dalam arah tangensial permukaan yang tergelincir. Tegangan geser umumnya terjadi pada balok. Yang selanjutnya adalah gaya torsi. Torsi adalah fenomena puntir di mana terjadi gaya rotasi berlawanan secara aksial pada penampang elemen struktur. Pada torsi terjadi gaya tarik dan gaya tekan. Contohnya ini, kalau ini adalah suatu benda, suatu balok mendapat gaya torsi itu seperti ini.
kepuntir ya. Jadi terpuntir, jadi konstruksi itu terpuntir. Ini namanya torsi pada balok, gitu ya. Demikian tadi video pembelajaran kali ini. Semoga dapat mempermudah kalian dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Monggo untuk bisa komen, like, and share. Dan selamat bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.